Bab 861, masuk ke platform kenaikan tingkat lanjut. Lan Xuanyu mengangguk. Anggota staf perempuan bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan? Tidak, kamu jelas. Mari kita mulai. Saat dia berkata, dia menyerahkan kartu undangan di tangannya. Lan Xuanyu, yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh teknologi tertinggi Tangmen, tidak memiliki masalah dengan identitasnya. Surat undangan itu juga benar, kecuali bahwa semua informasinya salah. Segera, surat undangan itu diverifikasi, dan langkah selanjutnya adalah pemeriksaan cincin jiwa. Tolong lepaskan cincin jiwamu, kata staf itu dengan sopan. Cincin jiwa Lan Xuanyu dirilis, lingkaran cincin jiwa naik dari kaki, 2 kuning, 3 ungu, dan 2 hitam, dan 7 cincin jiwa muncul satu demi satu, menunjukkan budidaya jiwa dan tingkat sakral. Anggota staf wanita menatapnya dengan tatapan yang menyala-nyala. Lan Xuanyu jelas bisa merasakan bahwa pihak lain memiliki kekuatan mental untuk melepaskan ke sisinya, dan kekuatan spiritual Rilem Ling Yuan dilepaskan. Sedikit kekaguman, tidak masalah. Kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki platform kenaikan yang maju. Senyum staf wanita menjadi lebih baik. Seperti Lan Xuanyu, yang sepertinya berusia 27 atau 8 tahun, yang telah mencapai level 7 cincin, dan yang bisa mendapatkan surat undangan platform kenaikan level tinggi, harus menjanjikan dan memiliki latar belakang yang kuat. Entah keberadaan keluarga besar, latar belakang yang berbakat, atau militer. Identitas Lan Xuanyu tidak ditentukan pada surat undangan untuk platform kenaikan senior, dan nama itu juga nama palsu. Tetapi semakin banyak ini tidak diperkenalkan terlalu banyak, itu berarti bahwa orang memiliki latar belakang yang lebih dalam dan tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Sangat mungkin ada backstage dari level dewa yang kuat. Bagaimana staf ini tidak ramah dan antusias? Tolong ikuti saya. Dia berjalan di depan kepalanya untuk menunjukkan sisi terbaiknya di depan Lan Xuanyu sebanyak mungkin. Di mana dia tahu bahwa pemuda di sampingnya ini sebenarnya berusia kurang dari 18 tahun. Lan Xuanyu secara alami tidak tergoda. Dia menghadapi Nana dan Bai Xiu, yang merupakan wanita cantik dari seri ini, yang sangat kebal terhadap penampilan wanita biasa. Staf wanita menuntunnya di depan sebuah pondok logam dan mengoperasikannya sedikit. Kabin logam itu terbuka perlahan, mengekspos ruang di dalamnya, yang merupakan ruang yang dapat menampung satu orang untuk masuk. Jelas ada banyak titik koneksi di dalamnya. Sementara itu, ada fluktuasi kekuatan jiwa dan kekuatan mental. Instrumen internal terlihat sangat canggih. Tolong lepaskan sepatumu dan masukkan. Kamu tidak harus melepas pakaian, pakai saja. Lan Xuanyu melepas sepatunya dan masuk, dan seluruh orang itu berbaring miring di kabin logam. Anggota staf wanita itu menekan beberapa tombol di sekitarnya, dan tiba-tiba, konektornya melekat ringan padanya, dengan kepala sebagai bagian utama, serta tangan, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Perasaan hangat datang dari belakang. Saya berharap Anda panen yang baik kali ini. Untuk memulai, bersiaplah. Sambil berbicara, staf perempuan memasukkan benda seperti remote control ke tangannya. Hanya ada satu tombol, dan itu dapat ditransmisikan dengan menekan tombol. Jangan ragu untuk menemukan force majeure, agar tidak menderita untuk dirimu sendiri. Qiao Xiaoyan mendesak Lan Xuanyu lagi, kemudian mulai menutup lubang logam. Lubang palka tertutup secara bertahap, Lan Xuanyu hanya merasa ada benda di dada, dan tonjolan punggung setara dengan menjepit dirinya sendiri. Tetapi ia tidak merasa tumpul. Suara pelan datang, dan kemudian, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa ada kekuatan jiwa yang kuat dan fluktuasi mental di sekitarnya, dan pusing tiba-tiba muncul di benaknya. Lautan roh dan kekuatan jiwanya sendiri bekerja dengan sendirinya, dan itu tampaknya merupakan koneksi yang dibuat dalam sekejap. Di seluruh dunia, semuanya berubah ilusi. Lan Xuanyu menutup matanya, menahan rasa pusing yang kuat. Saat berikutnya, tiba-tiba, tubuh terasa ringan, dan semua perasaan sebelumnya menghilang. Segera setelah itu, aliran udara segar menembus ke dalam hidung, dan perasaan membumi datang, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Rasanya tiba-tiba terbangun dari tidur, Lan Xuanyu menemukan bahwa dia sudah berada di tempat lain. Kekuatan spiritual mekar seketika, Lan Xuanyu tidak bergerak dengan mudah di tempatnya, pertama-tama mengamati lingkungan sekitarnya. Ini adalah hutan besar dan lebat, persis seperti yang diharapkan. Karena platform kenaikan Menara Lingling awalnya meniru Star Forest sebelumnya. Udara segar dan lembab membuatnya merasa nyaman, dan roh seluruh orang lega.
Hutan di sini sangat lebat, sebatang pohon besar berdiri, dan mahkotanya hampir menutupi sebagian besar matahari. Tidak jauh di bawah kakiku, sebuah sungai dengan lebar hanya 1 kaki dari telapak kakinya meliuk dan membentang ke kejauhan. Kekuatan mental tidak merasakan apa-apa di sekitar, Lan Xuanyu kemudian menegakkan tubuh dan merasakan kondisinya saat ini dalam diam. Platform kenaikan tingkat tinggi ini benar-benar kuat, dia sekarang merasa bahwa dia tidak berbeda dari kenyataan, dan lebih realistis daripada kabin simulasi. Jika dia tidak memiliki kendali jarak jauh di tangannya, dia bahkan akan berpikir bahwa dia mungkin akan kembali ke Shen Luoxing. Masukkan kendali jarak jauh ke lingkaran nasib, rentangkan otot Anda, dan petualangan Anda akan dimulai. Menghitung dari saat Anda memasukkan, itu harus tepat. Pada saat yang sama ketika Lan Xuanyu memasuki platform kenaikan tingkat tinggi, markas Tangmen berada di ruang rahasia di bawah tanah. Ratusan orang mulai beroperasi di hadapan berbagai instrumen presisi. Kejutan arus informasi dimulai. Beri kejutan dulu. Dampak dimulai. Menghadapi resistensi pelindung. Sebaliknya, gunakan impuls spiral informasi. Intensitas meningkat menjadi 3 langkah. Serangkaian pesanan dikeluarkan terus-menerus, dan semua instrumen dinyalakan pada saat ini. Markas menara telekomunikasi. Didi. Tiba-tiba terdengar bunyi alarm keras di seluruh markas menara. Mengalami serangan informasi, peringatan, serangan informasi yang ditangguhkan. Tangguhkan semua pekerjaan eksternal. Harap perintahkan semua penguasa jiwa untuk mengungsi dengan tertib. Jiwa-jiwa yang membeli jiwa dan mereka yang datang ke sini untuk berurusan dengan berbagai hal tidak bisa tidak terkejut. Apa yang terjadi serangan informasi di markas menara? Ini berita besar, tingkat tertinggi dari markas menara transmisi. Di ruang konferensi bundar besar, seorang lelaki ramping mengerutkan kening, matanya jengkel, apa yang terjadi? Di mana serangannya? Hanya ada 3 orang di ruang konferensi kecuali dia. Salah satu dari mereka berkata, tidak jelas dari mana serangan itu berasal. Itu sangat tiba-tiba, tetapi dampak aliran informasi sangat kuat. Ia telah menembus 3 dinding pelindung kami dan telah menyebabkan informasi internal tingkat kebingungan tertentu. Semua pekerjaan eksternal di pihak kantor pusat telah dihentikan. Perbaikan dan peningkatan perlindungan sedang dilakukan. Petik 2. Mata pria parubaya itu penuh amarah, tetapi dia tampak sangat pendiam. Pertama, menstabilkan basis informasi internal. Mendalam enkripsi. Semua kekuatan harus dimobilisasi dan harus dijaga. Setelah basis informasi dilumpuhkan, kerugian kita akan terlalu besar. Kepada pemerintah federal laporkan ini, dan minta mereka mengirim pakar informasi untuk membantu kami. Pada saat yang sama beri kami lebih banyak dukungan server. Biarkan orang-orang kami siap, begitu stabil, segera tembak dan cari musuh. Pastikan untuk menangkap orang-orang ini. Petik 2. Ya, perang informasi konduktor jiwa dimulai begitu tiba-tiba. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan orang-orang muda yang baru saja memasuki Seng Lingtai tingkat tinggi. Semua layar pemantauan di platform Ascension tingkat lanjut bahkan merupakan kepingan salju pada saat ini, dan pemantauan yang efektif tidak dapat dilakukan untuk saat ini. Lan Xuanyu, yang berada di dalam Seng Lingtai tingkat tinggi, tidak merasakan apa-apa tentang itu. Dia dengan hati-hati mengintip ke dalam hutan. Ada kemungkinan besar bahwa Seng Lingtai tingkat tinggi bertemu dengan Beast Soul yang telah dibudidayakan selama lebih dari 10.000 tahun. Dan bahkan Beastmaster di level 100.000 tahun bahkan cenderung bertemu dengan Beast yang ganas. Meskipun binatang buas di sini tidak dapat menyediakan cincin jiwa, itu hanya dapat memberikan energi khusus untuk mempromosikan kehidupan cincin jiwa. Tetapi efektivitas tempur mereka nyata. Bab 862, Spekulasi tentang Ascension Terrace. Xiao Bao, bagaimana menurutmu di sini? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun di dalam hatinya. Suara pemburu harta karun segera teringat, Xiao Bao sangat terkejut, sangat terkejut. Di sini, ini agak seperti dunia nyata, tetapi tidak sama dengan dunia nyata. Apakah itu ruang independen? Dukungan energi di ruang independen itu aneh, seolah-olah bukan douro energi dari atas. Itu berasal dari energi eksternal. Ini sangat istimewa, tetapi energi yang mendukung ruang ini benar-benar setingkat dewa. Semua yang ada di sini terdiri dari energi itu. Sangat akrab rasanya. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, akrab. Kalau begitu pikirkan lagi. Pada saat ini, seruan perburuan harta tiba-tiba datang dari benaknya. Ah. Bukankah ini fragmen dari ranah ilahi?
Fragmen dari alam ilahi. Apa itu? Tanya Lan Xuanyu bingung. Binatang pemburu harta karun berkata, di alam ilahi asli, para dewa bertempur dengan binatang ilahi. Alam ilahi mengalami musibah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama proses itu, alam ilahi rusak sampai batas tertentu. Juga, ketika alam ilahi menghilang, tampaknya saya juga mengalami keadaan khusus, dan saya bisa merasakannya pada waktu itu, sepertinya alam ilahi rusak. Energi di sini sangat mirip dengan alam ilahi. Semuanya di sini agak seperti simulasi roh peri. Bagaimana mengatakannya dan, petik 2. Setelah itu berhenti, ia berkata, ini sedikit seperti Fata Morgana yang disebut oleh manusia. Namun, Fata Morgana di sini adalah kumpulan roh peri. Jadi itu sangat nyata, itu terletak antara realitas dan fantasi. Tapi peri roh itu tidak kuat, bagian ini cukup stabil, tetapi roh peri tidak banyak melarikan diri. Semua yang terbentuk adalah nafas roh peri, tetapi itu bukan roh peri sejati. Petik 2. Betapa cerdiknya Lan Xuanyu, setelah mendengar apa yang dikatakannya, dia segera memahami sesuatu, dan bertanya, maksudmu, ini mungkin adalah ruang independen yang dibentuk oleh fragmen dari wilayah ilahi. Dan bagian dari dunia ilahi ini agak seperti cermin. Saya pernah merefleksikan hutan berbintang di daratan Doula, sehingga pemandangan itu tercetak di sini dan berubah menjadi dunia yang nyaris nyata. Penggalan ini tidak tahu bagaimana menara telepati ditemukan, tetapi juga beberapa cara teknis dapat digunakan pimpin kesadaran manusia ke ruang bebas yang dibentuk oleh fragmen ini. Pembunuhan binatang jiwa yang dicerminkan di sini sebenarnya melepaskan beberapa roh peri, yang dapat memiliki dampak positif pada cincin jiwa kita. Situasi platform kenaikan muncul. Semakin kuat binatang itu, semakin banyak roh abadi yang terkandung di dalamnya, jadi semakin besar manfaatnya bagi sang guru jiwa. Aku mengerti begitu. Petik 2. Wow, kamu benar, Tuan. Begitulah seharusnya. Analisismu benar-benar hebat. Seekor binatang pemburu harta karun menamparkan. Lan Xuanyu dengan serius berkata, ternyata demikian, bagaimana Ascension platform muncul? Bagaimana dengan platform Ascension dasar dan platform Ascension menengah? Apakah ruang-ruang kecil independen ini dibentuk oleh fragmen-fragmen seperti platform Ascension canggih ini? Namun, sebenarnya ada banyak fragmen. Sepotong terbesar membentuk platform kenaikan tingkat tinggi, dan fragmen-fragmen kecil itu membentuk platform kenaikan tingkat primer dan menengah. Jadi bagaimana ruang-ruang kecil yang unik ini digunakan di menara transmisi planet lain? Apakah Pailon tidak dapat memindahkan ruang kecil ini? Petik 2. Aku masih punya pertanyaan. Jika menara transmisi bisa melakukan ini, bukankah roh peri yang terkandung dalam fragmen-fragmen dewa ini akan hilang? Ketika Tuan Jiwa menyerap semakin banyak, energinya hilang. Jika Anda menjatuhkannya, tidak akan ada roh peri. Apakah tidak ada lagi di sini? Petik 2. Tuan, tolong pelan-pelan, aku membuatmu bertanya sedikit pusing. Serangkaian pertanyaan Lan Xuanyu membuat perburuan harta karun menjadi membingungkan. Yah, pikirkan masalah ini untukku. Lan Xuanyu tidak terburu-buru. Jika Anda dapat mengetahui asal-usul Seng Lingtai, itu adalah cara mendasar untuk mendapatkan manfaat paling banyak. Setelah beberapa saat mencari binatang pemburu harta karun, dia berkata, saya pikir itu haruslah banyak puing. Puing-puinglah yang tertarik ke Doulau setelah kerajaan Allah dirusak. Seperti yang Anda katakan, tempat di mana kita sekarang adalah yang terbesar. Yang lainnya semua adalah fragmen kecil, tetapi semuanya mencerminkan hal yang sama, ini adalah hutan besar, fragmen kecil mengandung lebih sedikit energi, dan hal-hal yang dipantulkan dapat disimulasikan, yang juga dalam kategori energi mereka sendiri. Saya tidak mengerti. Petik 2. Aku bisa menjawab pertanyaan terakhirmu. Energi roh peri berbeda dengan energi yang kamu miliki. Energi roh peri hanya bisa ditelan dan diserap oleh dewa-dewa nyata. Tetapi energi roh peri itu melingkar dan bisa menjadi ini juga bisa menyembuhkan diri sendiri dengan meminjam. Roh peri pada fragmen dunia dewa seperti disembuhkan, dan dapat menyerap energi eksternal untuk mengisi sendiri selama penyembuhan. Energi yang diserap ini tidak dapat dikonversi menjadi roh peri, dan ini adalah karakteristik terkontaminasi dengan roh peri kecil. Oleh karena itu, asal-usul sejati roh peri belum terguncang secara pasif. Keberadaan semua jiwa dan binatang di sini sebenarnya ditransformasikan oleh energi yang ditarik oleh roh peri. Ya, dengan auranya, itu bukan roh peri yang sebenarnya. Namun, itu sudah baik untuk Tuan Jiwa manusia. Petik 2. Mata Lan Xuanyu bergerak sedikit, dan berkata,
Jika itu masalahnya, jika kita dapat menemukan asal mula platform kenaikan, yaitu fragmen dunia dewa yang terkandung dalam roh peri itu, dapatkah kita secara langsung menyerap roh peri di atasnya? Bagaimana dengan petik 2? Pemburu harta terkejut, secara teoritis itu mungkin. Saya juga bisa menyerapnya. Namun, itu telah menjadi ruang ini, dan sulit untuk menemukannya. Kecuali jika itu untuk menghancurkan dunia yang dicerminkan olehnya, itu mungkin. Jika Anda dulu hanya mengangkat tangan di masa lalu, tetapi sekarang sulit. Kecuali Anda dapat kembali ke level dewa, atau saya kembali ke level dewa, dimungkinkan untuk membuat fragmen di sini. Asal, petik 2, Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, kesulitan bukan berarti tidak mungkin. Fragmen-fragmen platform kenaikan tingkat tinggi ini adalah yang terbesar dan secara alami paling stabil. Tetapi kita dapat menemukan platform naik pangkat junior untuk dicoba. Mungkin akan ada peluang. Juga, dasar di sini adalah jiwa binatang. Jika kita bisa membunuh sejumlah besar hewan jiwa dan menyerap lebih banyak energi, akankah itu tidak stabil di sini? Petik 2. Binatang pemburu harta karun berkata, saya pikir Anda bisa mencobanya. Saya khawatir saya tidak tahu bagaimana memulihkan diri dari Tuhan di masa depan. Jika Anda dapat menyerap energi dari fragmen-fragmen wilayah dewa, maka peluang pemulihan akan besar. Bagian, Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, saya rasa saya tidak bisa melakukannya sekarang. Ketika saya menunggu, ketika saya tidak dapat dipromosikan melalui cara normal, kita benar-benar harus menemukan cara lain. Penemuan Seng Lingtai ini membuat hati Lan Xuanyu bergerak, ini benar-benar sebuah peluang. Roh peri, yang seharusnya lebih dari keberadaan nafas seperti dewa pohon abadi. Saya tidak tahu bagaimana menara teleportasi menggunakan fragmen ini. Jika Anda telah menyerap roh peri dari serpihan-serpihan festival para dewa, saya khawatir platform kenaikan ini tidak lagi ada, saya tidak tahu apakah menara transmisi akan menangis. Hehehehe, memikirkan hal ini, Lan Xuanyu berhenti tiba-tiba, melihat sekeliling, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam, tinju kanannya tiba-tiba meledak, dan membombardir pohon besar di sampingnya. Dengan bang, pohon itu patah dan jatuh perlahan. Selama patah, Lan Xuanyu diam-diam merasakan perubahan energi di sekitarnya, terutama perubahan pada pohon besar. Karena dunia ini dibentuk berdasarkan semangat peri, maka jiwa binatang itu adalah energi, dan semua lingkungan di sekitarnya juga harus dibentuk dari energi. Akankah ada tumpahan energi saat pohon dihancurkan? Jawabannya adalah tidak, dia tidak merasakan perubahan, pohon besar itu seperti tanaman biasa, yang tidak memberinya energi. Bab 863, Kalajengking Ekor Merah. Aku mengerti, suara binatang perburuan harta terdengar lagi, Tuan. Energi di sini dibagi menjadi dua jenis esensi dan sampah. Energi diserap oleh roh-roh peri dari Douro, bagian dari esensi diubah menjadi jiwa binatang, dan bagian yang tersisa setelah disempurnakan diubah menjadi lingkungan di sini. Tingkat energi ini sangat rendah, bukan tidak, tetapi tidak berguna bagi Anda, sehingga Anda tidak terlalu merasakannya. Petik 2. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, jadi, sebenarnya, fragmen hari Tuhan ini telah menyerap energi pada bintang ibu secara halus. Ini juga mengapa bintang ibu secara bertahap menurun 10.000 tahun yang lalu. Kemudian masih tertelan, pesawat lain yang menyerang kita akan dapat berevolusi. Energi bintang induk ditingkatkan, dan energi yang disediakan oleh fragmen dunia dewa ini juga lebih kuat. Mungkinkah roh peri naik? Bagaimana dengan pemulihan dan pertumbuhan ke dalam dunia Tuhan? Petik 2. Pemburu harta karun itu tidak begitu yakin, secara teori itu mungkin. Lan Xuanyu menghela nafas lega, karena dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan jika kemungkinan ini benar-benar ada, permainan menara Cuan Ling akan terlalu besar. Setidaknya puluhan ribu tahun, semua fragmen, berubah menjadi platform kenaikan individu, masih di planet yang berbeda, yaitu, menyerap energi di planet yang berbeda. Ketika energi yang diserap oleh fragmen-fragmen ini sudah cukup, meskipun ada fragmen-fragmen yang terkumpul, dapatkah ia menciptakan alam ilahi lagi? Ini sangat sulit dikatakan. Akan lebih bagus jika menara ini direncanakan dengan cara ini. Tidak ada yang pernah memikirkan hal itu sebelumnya karena tidak ada yang tahu bahwa Ascension Terrace terbentuk dari pecahan dunia dewa, dan tebakan yang tidak disengaja dari binatang pemburu harta karun membuat segalanya tampak jelas. Jika menara teleportasi masih dapat mengontrol fragmen-fragmen ini,
sangat mungkin untuk ini terjadi. Sejak ribuan tahun yang lalu, di bawah penindasan Akademi Shrek dan Tangmen, menara Lingling jelas di belakang angin. Selama ribuan tahun, meskipun Lingling Tower masih merupakan musuh yang kaya, rasanya sangat sederhana, setidaknya di sisi baiknya, ia belum mencoba melakukan tindakan apapun terhadap Shrek Academy dan Tangmen. Namun, mereka tidak berharap bahwa mereka akan memainkan permainan besar. Tentu saja, semua ini masih dugaan Lan Xuanyu. Jika Anda ingin membuat tekad lebih lanjut, Anda harus benar-benar menemukan sebuah fragmen dari alam ilahi dan menemukan roh peri di dalamnya untuk membuktikannya. Sekarang kekuatan saya masih lemah. Setelah saya menjadi lebih kuat, saya harus melakukan investigasi yang baik dan mulai dari platform kenaikan primer. Sementara dia berpikir, tiba-tiba geraman rendah terdengar. Lan Xuanyu menoleh tanpa sadar dan melihat kalajengking coklat besar muncul di kanopi tidak jauh. Orang baik, kalajengking ekor merah yang besar itu setidaknya berumur 50.000 tahun, kan? Tidak diragukan lagi, kalajengking ekor merah ini tertarik oleh suara pohon-pohon yang jatuh ke tanah. Mata dingin menatap Lan Xuanyu, panjangnya lebih dari 4 meter, dan ekor di belakangnya berdiri, dan juga panjangnya 4 atau 5 meter. Ujungnya memancarkan sentuhan coklat kemerahan, meskipun besar, namun seperti batu giok dan memiliki keindahan yang indah. Di belakang paku merah, seperti landak, hanya menatap Lan Xuanyu, dia tidak mengambil langkah ke depan. Lan Xuanyu tidak bertindak enteng dan menontonnya juga. Kalajengking ekor merah adalah jenis yang sangat agresif dari makhluk jiwa kalajengking, hidup sendirian. Kait ekor sangat beracun, dan ada banyak talenta. Lan Xuanyu belum pernah mendengar yang sebesar ini. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menilai periode perbaikan spesifik dari pihak lain. Tidak boleh 100.000 tahun, tetapi setidaknya juga 50.000 tahun. Dia benar-benar bersemangat sekarang. Jika dia membunuh binatang yang begitu kuat, sampai sejauh mana energi yang disediakan untuk mempromosikan cincin jiwanya menjadi kuat. Perubahan apa yang akan terjadi pada cincin jiwa seperti Anda, yang telah berusia 100.000 tahun? Saat dia bersemangat, kalajengking ekor merah bergerak. Cakar tajam di bawahnya tiba-tiba menggenggam belalai, dan ekor kalajengking yang diangkat di belakang bergetar tiba-tiba ke arah Lan Xuanyu. Tiba-tiba, serangkaian cahaya merah dan bayangan memancar keluar. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikan, tubuhnya berkedip dengan cahaya biru, dan dia mundur dengan kilat. Tetapi cahaya dan bayang-bayang datang dengan kecepatan sangat cepat sehingga dia hampir tiba di antara keduanya. Kulitnya yang tajam bergetar, dia bisa merasakan aroma panas di atas tenda merah, itu bukan elemen api, tetapi kekuatan panas dan korosif yang disebabkan oleh racun itu. The Red-Tailed Scorpion juga memiliki nama panggilan, yang disebut King of Fire Poison. Mengandalkan pada garis pertama yang dibawa oleh Red Instant, tangan kanan Lan Xuanyu telah melambaikan tangan, dan pukulan ditiup ke udara, dan udara di sekitarnya meledak, seolah-olah seluruh ruang hancur dalam sekejap. Dalam deru sengit, semua cahaya dan bayangan hancur. Itu Titan Fist. Titan Divine Fist adalah kepalan kekuatan mutlak. Setelah promosi dari cincin keempat ke cincin kelima, kualitas fisik Lan Xuanyu sendiri telah mengambil lompatan kualitatif lain, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ditambah dengan suntikan kekuatan jiwa Anda sendiri dan kekuatan darah. Kekuatan pukulan ini benar-benar menghancurkan ruang itu, dan sebuah lubang hitam kecil dengan diameter 1 kaki muncul. Serangan kalajengking ekor merah hancur, dan tangan kiri Lan Xuanyu juga melambai. Di bawah tanah, paku besar duri besar dan lubang besar dibor keluar dari tanah, menutupi kalajengking ekor merah dan ruang sekitarnya. Elemen bumi dalam kontrol. Tubuh besar kalajengking ekor merah itu tertegun, dan tiba-tiba cincin lingkaran merah gelap dipancarkan ke seluruh tubuh. Lingkaran itu menyebar, dengan diameter sekitar 15 meter. Dalam 15 meter, semuanya berubah menjadi abu terbang. Aura racun api, rentang keterampilan jiwa, keterampilan bakat. Hanya Akaoshu yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun yang dapat bangkit. Racun api yang mengerikan pecah di daerah itu, langsung merusak segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan racun api. Bagus sekali, murid Lan Xuanyu berkontraksi, dan ekor kalajengking ekor merah bergetar lagi. Lan Xuanyu sudah memiliki persiapan yang cukup saat ini, mengulurkan tangannya pada saat yang sama, dalam suara naga, seekor naga emas keluar, Jinlong membuka giginya dan menarik cakarnya, dan langsung memecahkan cahaya dan bayangan, dan racun sengit di atas gagal menahannya.
berkarat, hanya membuatnya sedikit tidak nyata. Naga emas melintas dan langsung menuju kalajengking ekor merah. Sepasang kalajengking ekor merah mengangkat kunyah depan mereka dan membantingnya. Boom! Raungan sengit terdengar seperti guntur di tanah. Naga emas mekar, kekuatan berdarah kuat dari ekor merah yang menindas beristirahat dan nafas tertahan, dan tubuh besar itu meledak. Lan Xuanyu berdiri, bergegas ke depan dalam kilat, meraih tangan kanannya di kekosongan, dan tombak biru gelap dimulai. Seiring dengan gemetar pergelangan tangannya, tombak melayang keluar, dan segera menyusul dengan tubuh kalajengking ekor merah yang terbang mundur. Untuk menembus 5 cincin, penggunaan Celestial Rift Abyss tidak lagi terbatas pada keadaan Dewa Naga. Senjata kuat yang mengabaikan pertahanan ini akhirnya dapat digunakan sampai batas tertentu. Kalajengking ekor merah telah berpraktik selama bertahun-tahun, dan memiliki perasaan krisis yang kuat. Ketika angka itu dibalik, alam bawah sadar harus menghindarinya. Tapi saat itu, seekor naga yang memekakkan telinga mengerang. Sebuah kepala naga emas besar muncul di depan Lan Xuanyu. Serangan naga liar dipenuhi dengan nafas yang keras, dan raungan yang sepertinya membuat semua makhluk menyerah. Ruang di sekitarnya bergetar dengannya. Kalajengking ekor merah kaku untuk sesaat, dan aliran darah melambat. Yang bisa dilakukan hanyalah mengangkat sepasang pipi depan dan mencoba melawan. Oh, di depan Tiansheng Rift Halberd, kunyah yang keras dan dahinya tidak jauh berbeda dari tahu, langsung hancur, dan Tiansheng Rift Halberd langsung memakukan tubuhnya yang besar ke tanah. Dengan lambaian tangan kanannya, Lan Xuanyu berubah menjadi cahaya biru gelap dan terbang kembali, jatuh kembali ke ibu jari Lan Xuanyu dan berubah menjadi cincin. Bab 864 Divisi Armor dengan pita ringan. Dia marah dan dihadapkan dengan binatang buas yang kuat yang telah dibudidayakan selama puluhan ribu tahun ini. Dia benar-benar sedikit gugup sebelumnya, tetapi setelah bertarung, dia menemukan bahwa setelah cincin kelima, dia benar-benar lahir dan berubah. Baik kekuatan dan kekuatan jiwa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan akal Shu sebesar itu, dia masih lebih rendah dari dirinya dalam kekuatan. Bahkan jika dia tidak membutuhkan Heavenly Holy Rift Halberd, dia pasti akan membunuhnya, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak tangan dan kaki. Saat berikutnya dilanda keretakan surgawi, Ciweixi kehilangan napas hidupnya, tubuhnya secara bertahap berubah menjadi titik cahaya, dan kemudian terbang menuju Lan Xuanyu. Ya, itu berbau roh peri. Pemburu harta karun itu menjerit dalam pikiran Lan Xuanyu. Lan Xuanyu merasa diam-diam. Ketika titik-titik cahaya ini menimpanya, itu wajar baginya untuk menembus ke dalam cincin jiwanya. Saat itu, pemburu harta karun keluar, dan dia melambaikan tangannya, dan titik-titik cahaya itu mengembun ke arah itu. Tuan, cincin jiwamu tidak perlu diperkuat lagi. Yang kamu butuhkan untuk memperkuat adalah tubuhmu sendiri. Aku akan membimbingnya langsung ke garis keturunanmu dan memperkuat tubuhmu. Bersiaplah untuk terobosan berikutnya. Oke, di bawah bimbingan binatang pemburu harta karun, titik cahaya muncul dari dada Lan Xuanyu, dan dia segera merasakan gelombang kehangatan yang mengalir ke anggota tubuh dan tulang, dan seluruh tubuh merasa nyaman. Kristal berwarna di tengah vorteks pembuluh darah di dada juga sedikit lebih cerah. Saya tidak tahu apakah itu sedikit meningkat. Ini bagus, ini bagus. Tuan, kamu benar. Jika kamu benar-benar dapat menemukan fragmen dari ranah dewa, pasti akan sangat membantu pemulihanmu. Jika fragmen dari ranah dewa itu cukup besar, itu akan hebat. Binatang berburu harta karun juga jelas merasakan manfaatnya. Ia perlu menyerap kekuatan darah Lan Xuanyu untuk memulihkan diri, tetapi ia tidak bisa menyerap terlalu banyak. Tetapi energi roh peri di sini juga dapat secara efektif menambahnya. Ini memang hal yang langka. Lan Xuanyu tertawa. Ayo pergi. Kemudian, dia berangkat lagi dan bergegas ke hutan yang dalam. Dengan pengalaman hanya bermain dengan reptile scorpion, dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dengan latihannya saat ini, bahkan jika dia telah bertemu dengan binatang buas selama 100.000 tahun, dia tidak akan tanpa perlawanan. Apalagi dia masih memiliki pembunuh besar. Lingkaran emas menyala, jiwa naga pelindung dua kata yang menutupi seluruh tubuh, sayap menyebar di belakangnya, dan tepukan ringan, Lan Xuanyu sudah puluhan meter jauhnya. Karena saya baru saja mendapatkan baju tempur dua kata ini, saya benar-benar lupa untuk menggunakannya sebelumnya. Dengan pelajaran yang baru saja ia hadapi dengan kalajengking ekor merah, ia melepaskan dua ember baju besi secara langsung. Tiba-tiba,
Lan Xuanyu merasa bahwa pikirannya sendiri dan kekuatan jiwanya diperbesar dalam sekejap. Dia bisa merasakan gelombang dalam kultivasi sendiri. Munculnya baju besi ember adalah bencana bagi jiwa makhluk. Dengan peningkatan armor ember, bahkan jika manusia tidak menggunakan teknologi bimbingan jiwa, mereka sudah berada di atas jiwa binatang. Setelah kekuatan jiwa binatang mencapai tingkat tertentu, ia akan memiliki wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, platform naik tingkat tinggi ini seperti area inti dari Star Forest asli. Tetapi jumlah Beast Soul tidak terlalu banyak. Dalam keadaan normal, makhluk buas yang kuat tidak akan dengan mudah memasuki wilayah makhluk buas lainnya. Lan Xuanyu juga tidak bisa mengatakan arah ke sini, hanya berjalan sepanjang jalan. Segera ia bertemu beberapa binatang buas berusia lebih dari 10.000 tahun, membunuh mereka satu persatu, menyerap energi untuk mengisi ulang dirinya. Dengan serapan ini, ia sekarang benar-benar yakin bahwa ini jelas merupakan tempat yang baik baginya untuk bercocok tanam. Meskipun energi yang diserap tidak akan meningkatkan kekuatan jiwanya, efek akumulasi pada tubuhnya sangat baik. Proses memperkuat tubuh mirip dengan mengambil tiancai di Bao, tetapi binatang buas di sini tidak perlu membayar untuk itu. Bergerak maju, ketika dia membunuh 8 binatang buas berusia lebih dari 10.000 tahun, dia akhirnya merasa jelas bahwa inti naga di pusat pusaran darahnya benar-benar meningkat, dan dia jelas bisa merasakan ukurannya. Sedikit, ini membuat Lan Xuanyu sangat gembira. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan perubahan sejak pembentukan Dragon Core. Akumulasi inti naga adalah yang paling penting untuk terobosannya ke tingkat berikutnya di masa depan. Jauh lebih penting daripada promosi spiritual. Jangan pergi. Dia merasa tidak bisa pergi dengan tinggal di sini. Dia tidak ingin pergi dari sini tanpa membunuh binatang jiwa. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh Tang Men dapat mengganggu Seng Lingtai. Berpikir dengan bersemangat, dia terus mencari jiwa binatang. Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa sejak ia membunuh binatang jiwa ke-8, tidak ada jejak binatang jiwa lain selama hampir setengah jam. Semuanya baik-baik saja di sini, tetapi jumlah Beast Soul agak sedikit. Hah, pada saat itu, suara yang dalam teredam terdengar. Jantung Lan Xuanyu bergerak, dan dia melihat tanpa sadar ke satu arah. Tiba-tiba, dia melihat sosok berdiri diam-diam di cabang pohon yang berjarak 100 meter. Alasan mengapa saya melihat orang lain secara sekilas adalah karena tubuh orang lain dikelilingi oleh pita cahaya yang dibentuk oleh banyak titik cahaya. Pita cahaya tebal, seperti penutup pelindung, menutupi dirinya di dalam. Itu manusia, dan itu manusia dalam baju besi ember. Seluruh tubuh dibungkus dalam satu set baju besi ungu hitam. Armor embernya tidak hanya memiliki sayap, tetapi yang lebih penting, di bawah kakinya, ada lingkaran-lingkaran ungu dengan tekstur yang kompleks. Bidang, daerah yang datang dengan baju besi ember, inilah, baju besi ember 3 karakter. Tetapi apa yang terjadi pada bintik-bintik cahaya di sekitar tubuhnya? Meskipun ada jarak tertentu, Lan Xuanyu masih bisa merasakan bahwa pita cahaya di sekitar tubuh lawan adalah energi yang dilepaskan oleh binatang buas setelah memburunya. Tuan, dia seharusnya tidak dapat menyerapnya. Dibutuhkan waktu bagi cincin jiwa untuk menyerap energi ini, tetapi setelah membunuh binatang buas di sini, energi ini seperti pengakuan Tuhan. Tetapi itu juga membutuhkan waktu. Kami memiliki keadaan khusus, dan saya akan membantu Anda menyerapnya ke dalam tubuh, jadi itu tidak akan menumpuk di sekitar. Petik 2. Mendengar kata-kata pemburu harta karun, Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari, dan segera bertanya dalam hatinya, apakah itu berarti bahwa jika saya mengalahkannya, ia akan memiliki semua energi ini? Ya, itu pasti benar. Sepertinya dia juga tertarik padamu. Pemburu harta benda tertawa. Mengapa kamu tertarik padaku? Aku tidak punya energi tumpah untukku. Dia membunuhku, dan tidak akan ada keuntungan. Lan Xuanyu tidak berdaya, tetapi pada saat berikutnya, dia melihat sebaliknya. Divisi baju besi 3 angka telah menembak ke arahnya. Itu benar-benar. Kenapa ini? Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa dalam platform kenaikan tingkat tinggi, platform itu selalu sangat eksklusif. Alasan eksklusivitas terutama karena jumlah keseluruhan dari Beast Soul tingkat tinggi adalah kecil. Satu orang lagi, satu pesaing lagi, kemungkinan akan menghadapi lebih sedikit jiwa. Jika Lan Xuanyu juga mengenakan baju besi 3 karakter, mungkin pihak lain akan segera menjauh dan menarik diri. Tapi armor bucketnya jelas tidak memiliki ranah. Armor bucket 2 karakter secara alami mewakili kekuatan,
sehingga pihak lain tidak ragu untuk pergi kepadanya. Ini adalah dunia virtual, dan membunuhnya tidak akan berpengaruh, tidak lebih dari mengurangi keuntungannya. Pihak lain tidak akan memiliki beban psikologis. Saat lawan terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dia juga menunjukkan kekuatan. Sebanyak 7 cincin jiwa muncul dari bawah, dan tingkat cincin jiwa cukup besar. Dari 7 cincin jiwa, hanya 2 cincin ungu, dan 5 cincin berikutnya adalah cincin jiwa hitam. Master Armor tempur 3 karakter diperbaiki oleh Seven Rings. Di Shrek Academy, para master jiwa seperti itu tidak umum, bukan berarti Shrek tidak memiliki Master Armor 3 kata, tetapi secara umum, sebagian besar master jiwa di Shrek College akan memiliki 3 karakter setelah cincin ke-8. Melawan armor, bahkan beberapa Eight Ring Soul Masters masih menjadi armor berperang 2 karakter. Ini tidak mungkin. Siapa yang bisa membuat kekuatan jiwa mereka meningkat terlalu cepat, membuat baju besi ember tidak bisa mengimbangi. Bab 865 Elemental Storm. Seperti Tang Yuge hari ini, inilah masalahnya sekarang. Cincin ke-8 hilang, tidak peduli. Selain itu, meskipun Tang Yuge adalah yang tertua di antara mereka, tahun ini baru berusia 21 tahun. 7 cincin jiwa lawan dan baju zirah 3 karakter tidak kuat dalam pandangan Lan Xuanyu, tapi jelas bukan dari pintu yang terkenal. Setidaknya bukan dari Shrek Academy. Uhun lawan juga dilepaskan, dan api merah naik, menodai udara di sekitarnya merah, dan deru rendah dan deru terdengar, dan ada kilatan cahaya samar di belakang. Red Flame Lion, salah satu eksistensi teratas dalam roh bela diri binatang. Meskipun tidak sebanding dengan Vena darah emas, ia juga sangat kuat roh-roh jiwa binatang. Kontrol atribut api, kekuatan, dan talenta darah cukup kuat. Roh bela diri yang perkasa, baju tempur yang kuat, dan kekuatan Seven Ring Soul Science tidak diragukan lagi. Sebelum orang itu tiba, suhu yang sangat panas telah menyebar ke sisi Lan Xuanyu, cincin jiwa ketiga bersinar, kepala singa besar muncul di atas kepalanya, mulut, dan pilar api magma disemprotkan ke arah Lan Xuanyu. Dan tidak hanya itu, tanah di sekitar tubuh Lan Xuanyu dipenuhi dengan pilar api magmatik. Memblokir semua rute yang dihindarkannya, dan memobilisasi elemen api di sekitarnya hingga ekstrim. Kenapa? Lan Xuanyu berkata tanpa daya pada dirinya sendiri. Nah, skill atribut api ini cukup bagus, Anda bisa belajar melihat ke belakang. Masih dimungkinkan untuk mengontrol kemampuan dengan elemen api Anda sendiri. Sebuah rumput perak biru keperakan dibor dari telapak tangan, dan itu digulingkan dan ditutup dengan telapak tangan kiri tempat timbangan perak dibor. Telapak tangan kiri ditekan di depannya. Tubuh Yu menyebar sebagai pusat. Setelah semua cincin jiwa telah dinaikkan ke ranah 100.000 tahun, sekarang dia dapat menggunakan kemampuan ini dan bisa seketika. Meskipun tidak berpengaruh pada Nana, tidak mudah untuk menekan elemen api tunggal di depan Anda. Pilar magma api telah mati tanpa suara sebelum mereka mencapai Lan Xuanyu. Yang lebih konyol lagi adalah ketika elemen itu mengelupas dan menyebar ke tubuh lawan, kepala singa besar di atas kepalanya, pilar api magma yang ternyata menjadi asap hitam. Tidak ada lagi setengah lampu yang menyala. Sepertinya ada cerobong asap di atas kepala lawan. Divisi armor pertempuran 3 karakter membeku sesaat, dan wajahnya tersembunyi di bawah wajah armor tempur 3 karakter berubah tiba-tiba. Salah satu kemampuan Red Flame Lion yang paling kuat adalah kontrol elemen api. Hampir setiap dari 7 keterampilan jiwanya terkait dengan itu. Kehilangan kontrol elemen api setidaknya setara dengan melemahkan kekuatan tempurnya hampir setengah. Tidak diragukan lagi, divisi baju besi 2 pertempuran di depannya adalah tunggul. Ketika situasi diselesaikan dengan segera, tanpa ragu-ragu, dia mengambil 2 pukulan maju ke depan, momentum penghentian maju berakhir, dan lingkaran di bawah baju besi ember tiba-tiba muncul berwarna perak. Apakah ini? Fluktuasi ruang. Pemisahan elemen 4 elemen Lan Xuanyu relatif lemah dibandingkan dengan cahaya, kegelapan, dan ruang. Lapangan yang melekat pada pelindung ember lawan sebenarnya terkait dengan atribut ruang, yang sangat langka. Tapi tentu saja dia tidak ingin melepaskan pihak lain, karena pihak lain berinisiatif untuk menyerangnya, tidak ada rasa bersalah untuk merebut energi dari pihak lain. Kesejahteraan door-to-door semacam ini, jangan hanya menyesal atas ajaran guru. Cahaya biru bersinar, Lan Xuanyu hampir datang ke sisi lain dalam sekejap, dan cahaya 4 warna meledak hampir dengan segera, fluktuasi unsur-unsur di udara tiba-tiba menjadi manik, semua elemen berontak dalam sekejap.
Tidak lagi memegang kendali. Perpanjangan elemen stripping lainnya, Elemental Storm. Inilah yang dibawa keempat elemen kepadanya setelah lebih dari 100.000 tahun. Mengganggu fluktuasi semua elemen, pada saat yang sama, itu juga dapat membentuk badai, yang dapat memberikan pukulan yang menghancurkan bagi musuh. Cahaya perak dari armor ember 3 karakter meredup seketika, dan transmisi instan jarak pendek asli lawan segera terganggu. Cahaya 4 warna berubah menjadi pusaran, yang secara langsung menggulung tubuh baju zirah 3 karakter, dan unsur-unsur kerusuhan mengamuk tubuhnya. Cahaya samar asli dari baju besi ember 3 karakter menjadi terang secara instan, dan tubuh baju besi ember 3 karakter agak di luar kendali. Dia hanya merasa bahwa kekuatan penindasan yang mengerikan datang dari segala arah. Tidak ada tanda-tanda melemah, dan dengan meningkatnya penyerapan berbagai elemen di udara, kekuatannya terus meningkat. Elemental Storm, yang setara dengan kombinasi 400.000 tahun keterampilan jiwa, mengkonsumsi Lan Xuanyu dengan cukup baik. Ini adalah pertama kalinya digunakan dalam pertempuran dan efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Unsur-unsur di udara seperti awan, mereka baru saja dilucuti dan tersebar oleh unsur-unsur, dan dikumpulkan oleh badai unsur. Biarkan divisi 3 karakter ember memiliki semacam pertempuran dengan alam. Lan Xuanyu tidak terus menyerang lawan yang terjebak dalam badai elemen, tetapi merasakan perubahan badai elemen secara diam-diam. Raungan singa rendah terus berdering, dan baju zirah 3 karakter lawan memancarkan cahaya yang kuat, terus-menerus meluncurkan serangan, mencoba untuk bergegas keluar dari badai elemen. Tetapi bagaimana ini mungkin? Lan Xuanyu, badai elemental yang menghabiskan hampir setengah dari kekuatan jiwanya, menarik 400.000 tahun keterampilan jiwanya, jika itu sangat mudah untuk dilarikan, bagaimana mungkin itu bernilai 100.000 tahun? Merasa bahwa Elemental Storm menyerap semakin banyak elemen di sekitarnya, bahkan hutan di sekitarnya sudah mulai terpengaruh, dan hutan besar dan besar telah dirusak. Lan Xuanyu dengan cepat mundur, sementara dengan lembut melambaikan tangan kirinya, salah satu dari 4 elemen di inti badai elemen langsung ditarik pergi. Mengekstraksi elemen berarti badai elemen akan menjadi tidak stabil. Raungan nyaring terdengar saat berikutnya. Bahkan Lan Xuanyu terkejut. Gelombang kejut yang mengerikan meledak dengan ledakan besar. Dalam diameter 1 km, semua vegetasi menghilang, dan kekuatan ledakan teror mengangkat Lan Xuanyu sendiri. Divisi baju zirah 3 karakter di tengah badai meledak dan terfragmentasi. Pada saat sebelum meledak, tubuh menekan tombol detah, dan akhirnya tidak langsung hancur menjadi fragmen. Hilang ke udara, itu mengerikan. Lan Xuanyu jatuh ke kejauhan, berwajah kelabu. Dia tidak terluka. Dengan peningkatan kebugaran fisik yang terus-menerus, dia merasa bahwa kekuatan pertahanan kulitnya tidak kalah dengan baju besi 2 kata, dan otot serta tulangnya sangat kuat. Tetapi unsur-unsur kekerasan yang disebabkan oleh ledakan itu mengejutkannya. Nana pernah mengatakan kepadanya bahwa di dunia nyata, cobalah untuk tidak menggunakan teknik jiwa ini. Setelah kontrolnya tidak baik, itu tidak hanya akan melukai musuh, tetapi juga melukai diri sendiri. Setelah penggunaan pertama ini, Lan Xuanyu mengerti arti Nana. Bagian yang paling menakutkan dari badai elemen ini adalah bahwa ia tidak akan berhenti untuk menyerap 4 elemen dasar di sekitarnya, memperkuat dirinya sendiri, dan membuat semuanya keras. Jika tidak dikendalikan, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Adapun sejauh mana itu akan diperkuat, tidak ada yang benar. Tetapi selama sedikit ketidakstabilan terjadi, Big Bang akan terjadi. Seperti ini saja, ini adalah ledakan di bawah kendali Lan Xuanyu, tetapi jika dia tidak mengendalikan, begitu badai elemen tidak stabil, itu juga akan meledak. Tidak ada yang tahu kapan ledakan akan terjadi, dan kekuatan ledakan juga tidak mungkin untuk menilai, karena elemen-elemen yang dapat diserap setiap kali Elemental Storm dilemparkan berbeda. Ini adalah kemampuan teror yang kurang terkendali. Saya khawatir bahwa hanya tingkat kultivasi Nana yang dapat mengendalikannya dengan baik. Divisi baju tempur 3 kata, 7 cincin roh kudus, baru saja jatuh dalam ujian Lan Xuanyu. Meskipun Lan Xuanyu sendiri jatuh, dia merasa segar saat berikutnya. Bab 866 hehehe. Setidaknya 5 kali lebih banyak energi dari kalajengking ekor merah sebelumnya yang dituangkan ke dalam tubuh. Energi luar biasa ini dengan nafas roh peri mengalir ke dalam tubuh, dan langsung membuat pemburu harta karun di tubuhnya mengerang dengan nyaman. Ini setidaknya setara dengan membunuh 5 binatang jiwa. Baru saja orang ini cukup kuat, dia telah menyerap sebagian dari dirinya sendiri, dalam platform kenaikan tingkat tinggi, panennya tidak kecil.
Ini sangat murah. Sementara hewan pemburu harta karun menyerap dirinya sendiri, tentu saja tidak akan lupa untuk membantu Lan Xuanyu juga menyerapnya. Lan Xuanyu jelas merasa bahwa darahnya telah menjadi lebih kental. Inti naga juga menjadi sedikit lebih terang, sedikit lebih besar. Meskipun hanya ada 1 poin, itu hampir setara dengan semua panen sebelumnya. Tempat yang bagus, Seng Lingtai tingkat tinggi, benar-benar tempat yang bagus. Merampok keuntungan orang lain tampaknya menjadi pilihan yang baik. Mata Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ada juga hal yang sangat penting, meskipun dia baru saja diguncang oleh Zhen Fei, kekuatan mentalnya telah memperhatikan lawan itu. Dia menemukan bahwa ketika pria itu meninggalkan medan perang, dia tidak pergi sepenuhnya. Tubuh yang seharusnya telah diteleportasikan secara instan hampir terkoyak oleh ledakan elemental storm, dan separuh lainnya diteleportasikan. Rasa sakit ini menyakitkan ketika Anda memikirkannya. Situasi ini merupakan pengingat yang sangat penting bagi Lan Xuanyu. Ada yang salah dengan teleportasi di luar medan perang. Ini berarti bahwa serangan informasi Tang Men dan Akademi pada Lingling Tower bekerja. Ini juga berarti bahwa menara telepati tidak dapat lagi mengambil tindakan untuk memantau situasi di sini. Ini juga berarti bahwa dalam platform kenaikan tingkat tinggi ini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Apakah ini sangat baik? Lan Xuanyu menyentuh hidungnya, melihat area besar dengan diameter ribuan meter yang baru saja dibersihkan oleh elemental storm di depannya, dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul di matanya. Nah, yang dikatakan perguruan tinggi itu sendiri adalah untuk mendapatkan masalah untuk menara, masalah ini. Nah, Anda bisa mencoba. Memikirkan hal ini, dia duduk berlutut langsung di tempat itu, diam-diam memulihkan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya dan kekuatan darahnya dapat diubah menjadi satu sama lain, jadi meskipun inti naga bukan inti jiwa, itu juga memiliki efek inti jiwa sampai batas tertentu. Tidak lama kemudian, kekuatan jiwanya telah kembali ke kondisi terbaik. Kemudian Lan Xuanyu berangkat lagi dan berlari langsung ke hutan yang dalam. Dia memiliki ide yang sangat berani, meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil, atau sejauh mana, dia berpikir bahwa dia harus tetap mencobanya. Jika Anda melakukannya, Anda tidak hanya dapat menyelesaikan persyaratan perguruan tinggi, tetapi juga memberi manfaat bagi diri Anda sendiri. Dan menghemat waktu dan tenaga. Baiklah, lakukan saja, Tuan. Apa yang ingin Anda lakukan? Mengapa saya merasa sedikit kesal? Suara pemburu harta karun terdengar dalam pikiran Lan Xuanyu. Lan Xuanyu dengan penasaran berkata, "Mengapa kamu kesal?" Pemburu harta karun berkata, "Karena saya merasa fluktuasi mental Anda sangat tinggi. Dan setiap kali Anda sangat tinggi, Anda harus melakukan sesuatu yang besar." Hei, dia yang mengenal saya juga Xiao Bao. Anda tunggu dan lihat. Mari kita buat yang besar untuk platform kenaikan ini. Jika percobaan ini berhasil, kita akan sampai ke platform kenaikan tingkat rendah di masa depan. Mungkin kita benar-benar bisa membuatnya bermainlah dengan fragmen para dewa. Petik 2. Kecemasan pemburu harta menjadi lebih kuat. Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Kamu akan tahu nanti. Lan Xuanyu benar-benar bersemangat sekarang, pikirnya, kemungkinan keberhasilan ide ini cukup kecil. Setelah pergi ke hutan untuk sementara waktu, saya masih belum menemukan binatang jiwa lainnya. Saya tidak tahu apakah itu karena daerah itu dibunuh oleh pejuang 3 karakter yang baru saja menemukan. Lan Xuanyu berhenti dan melihat sekeliling, dan kekuatan mentalnya memindai daerah sekitarnya. Dia merasa bahwa fluktuasi elemen sangat stabil, dan dia berkata pada dirinya sendiri, di sini. Menara Lingling, platform kenaikan tinggi. Dengung. Ditemani dengungan logam, pintu palka perlahan terbuka, memperlihatkan sosok seorang lelaki di dalam. Dia tampak seperti usianya sekitar 30 tahun, wajahnya pucat dan tidak ada jejak darah, dan yang lebih aneh lagi, separuh tubuhnya gemetar hebat, meridian di bawah kulitnya terus bergetar, dan separuh lainnya tubuhnya juga bergetar. Sirene yang berteriak juga bergema di platform kenaikan yang canggih. Tolong segera pergi dari sini. Ada masalah dengan aliran informasi internal kami. Anggota staf wanita yang sebelumnya membawa Lan Xuanyu ke Seng Lingtai dengan cepat bergegas dan mengangkat pria itu keluar dari kabin logam. Melihat pria itu, dia mengerti bahwa ini adalah pukulan terburuk di Ascension Terrace. Suara pria itu bergetar, pesan, mengalir menderita, serangan. Transmisi, semua keluar, masalah. Kau hampir membunuh aku. Maaf.
Kami tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya ada aliran informasi eksternal yang mengenai bagian dalam menara transmisi, dan semua pemantauan juga rusak. Aku akan membawamu keluar dulu. Kami pasti akan menjelaskannya nanti. Petugas buru-buru membantunya. Pria itu membuka mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Tetapi pikiran tidak bisa membantu tetapi muncul dari badai elemen yang mengerikan sebelumnya. Sangat mengerikan. Saya hampir bunuh diri. Lin Tiandai berasal dari militer, salah satu dewa perang, dan salah satu dewa perang cadangan. Dianggap sebagai bintang militer yang sedang naik daun. Kali ini, sulit untuk mengumpulkan prestasi militer, sebagai imbalan atas kesempatan untuk memasuki platform kenaikan tinggi untuk meningkatkan cincin jiwa. Semuanya berjalan dengan lancar, tetapi saya tidak berharap bahwa karena dorongan hati saya merusak panen yang baik sebelumnya. Bisa dibayangkan untuk memiliki penyesalan di hati saya. Di dalam platform kenaikan, fluktuasi elemen manik perlahan mulai terbentuk, dan pusaran 4 warna dengan diameter hanya sekitar 1 meter secara bertahap menguraikan. Segalanya tampak sunyi, bahkan kulit serangga burung penyanyi pun sangat rendah. Tapi itu lebih seperti kedamaian sebelum badai. Pemburu harta karun menjulurkan kepalanya keluar dari dahi Lan Xuanyu dan tertegun, "Tuan, tidakkah Anda ingin meledakkannya lagi?" "Yah, itu tidak terlalu menyenangkan barusan, aku ingin mencoba, jika kita tidak mengendalikannya sama sekali, seberapa luas cakupan ledakan kita. Jika cakupannya cukup besar, mungkin beberapa bis sol dapat terbunuh. Dibunuh jiwa binatang, panen juga harus menjadi hak saya. Fluktuasi elemen di sini cukup stabil, saya pikir elemen badai bisa tumbuh lebih lama." Hehehehe. Petik 2. Tuan, bagaimana jika akhirnya tumbuh untuk menutupi seluruh platform kenaikan tingkat tinggi? Bukankah itu akan membunuh kita? Pemburu harta karun berkata dalam hati. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan berkata, tidak. Elemental storm itu sendiri adalah hal yang tidak stabil. Selama ada ketidakstabilan injeksi elemen, itu akan segera diledakkan. Setiap kali diledakkan waktu tergantung pada keberuntungan. Mustahil untuk mencakup seluruh platform kenaikan tingkat tinggi. Bagaimana bisa ada situasi yang stabil? Lagi pula, 4 elemen air, api, tanah, dan angin di platform kenaikan tidak bisa sebanyak. Aku hanya mencoba, jika itu mudah digunakan, di masa depan, jika kita pergi ke platform kenaikan tingkat menengah dan rendah, mungkin kita bisa meledakkan pecahan dunia dewa. Tidakkah Anda ingin menghidupkan kembali diri Anda sendiri? Aku pikir, tapi mengapa aku selalu berpikir itu berbahaya? Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, memohon kekayaan dan kekayaan, ini adalah dunia virtual, dan itu tidak bisa mati. Tidak apa-apa, saat mereka berbicara, volume pusaran unsur telah 2 kali lipat. Badai elemen di dalam sudah mulai memancarkan suasana kekerasan. Vortex yang dibentuk oleh badai unsur akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat karena volume elemen menjadi lebih besar, dan penyerapan unsur-unsur di udara akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Bab 867, 100.000 tahun burung setan biru. Lan Xuanyu berdiri di tempatnya dan mengamati selama beberapa saat, ia menemukan bahwa lingkungan di sini sangat bagus, 4 elemen dasar memiliki urutan yang sama besarnya, dan pusaran tumbuh sangat stabil. Diameter 1 meter secara bertahap diperluas menjadi 5 meter, dan bahkan ia merasa sedikit berbahaya. Tuan, benar-benar mengabaikannya, biarkan meledak sendiri. Pemburu harta karun bertanya lagi. Cobalah di dunia virtual, tidak ada yang akan terjadi. Mari kita lari jauh, bagaimanapun, akan lebih baik jika kita tidak meledakkannya. Aku berharap di daerah ini, itu akan membunuhku beberapa jiwa dan binatang. Energi datang. Lalu, Lan Xuanyu berbalik dan berbalik. Melempar pusaran unsur yang terus berkembang di sini. Dia berlari jauh dan tidak tergesa-gesa, seberapa cepat kecepatannya, dan dalam beberapa menit dia kehabisan jarak beberapa kilometer. Dia mendengarkan sebentar, kekuatan mentalnya tidak terlalu jauh, dan tidak ada yang bergerak. Tanpa gerakan, itu secara alami berarti bahwa pusaran badai unsur masih tumbuh dan belum meledak. Meskipun dia berbicara tentang eksperimen, dan tidak ada yang akan terjadi, Lan Xuanyu sendiri sebenarnya sangat berhati-hati. Terus berlari menuju kejauhan, terus-menerus menarik diri dari pusaran yang dibuatnya sendiri. Setelah berlari lebih dari 10 km, bahkan pemburu harta karun tidak lagi mengatakan apa-apa, setelah semua, jarak yang begitu jauh. Bahkan jika ada ledakan, itu akan meledak ke segala arah,
dan mereka tidak akan mengejarnya. Namun, masih belum ada gerakan di sana, dan semuanya tampak sangat stabil. Saat itu, tiba-tiba, rasa bahaya muncul dalam kesadaran Lan Xuanyu. Dia memutar dengan cepat, cahaya biru menyala, dan elemen angin mendorong tubuhnya ke tikungan miring. Gesekan sedikit terdengar, dan celah muncul di udara tempat dia berada. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan ada luka pada baju sirah dua hurufnya. Jika bukan karena respon cepatnya, dia akan benar-benar terkena serangan lawan. Aku takut armor ember dua kata itu tidak tahan intensitas serangan itu. Cincin emas, rumput perak biru, dan cincin jiwa ketiga langsung menyala. Lan Xuanyu belum melihat musuh, tapi teriakan naga memekakkan telinga meraung. Ang! Naga emas mengaum dari tingkat jiwa 100.000 tahun, udara di sekitarnya gemetar karena retakan. Sosok yang akan terus mengejarnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu adalah binatang kecil dengan tubuh yang sangat kecil. Itu terlihat sangat aneh. Secara keseluruhan, itu tampak seperti burung. Ukurannya lebih besar dari kingfisher, dengan lebar sayap sekitar 1 meter dan 5. Dibandingkan dengan sebagian besar jiwa dan binatang burung, terutama jiwa dan binatang burung yang kuat, ukuran tubuhnya pasti tidak besar. Tapi itu sangat istimewa. Kulit seluruh tubuh berwarna biru tua, yang sangat langka di antara jiwa-jiwa dan binatang buas di hutan. Kepala kurus dan kepala memiliki unikon biru. Seluruh tubuh tidak ditutupi dengan bulu tetapi dengan sisik dan sayap. Ada sayap daging di bawah. Jiwa binatang semacam ini tidak ada dalam ingatan Lan Xuanyu. Yang paling aneh adalah bahwa ada 9 garis di bagian belakang lawan. Garis-garis itu adalah perak, menunjukkan pola perak yang aneh. Setiap keping perak teksturnya berbeda. Tapi mereka semua tampak seperti meringis, sangat menyusup. Jangan melihat ukurannya yang kecil, tapi itu terasa sangat berbahaya bagi Lan Xuanyu. Perasaan bahaya ini datang dari menggigil dalam jiwa. Jiwa binatang yang sangat kuat, meskipun ia tidak mengetahuinya, ia masih bisa menebak bahwa jiwa-jiwanya yang dihadapinya mungkin adalah latihan kultivasi berusia 100.000 tahun. 100.000 tahun burung sihir biru. Ada burung, jiwa, dan binatang buas seperti itu. Itu memang bayangan cermin, kata pemburu harta karun dengan heran. Setan biru, bagi Lan Xuanyu, namanya sangat aneh. Namun, dari situasi sebelumnya lawan yang menyerangnya, makhluk buas ini harus pandai kemampuan atribut luar angkasa. Setiap binatang buas dengan kemampuan atribut ruang tidak akan pernah berurusan dengannya. Benar saja, setan biru berumur 100.000 tahun terbangun pada saat berikutnya ketika ia terhalang oleh auman naga emas, sayapnya menjalar, 9 garis perak di belakangnya semua menyala, dan udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Lan Xuanyu tidak bisa bergerak. Ruang diblokir. Ini adalah kemampuan atribut ruang yang benar-benar top level. Ia memblokir ruang dalam rentang tertentu dan menghambat semua tindakan. Saat berikutnya, sosok biru bergegas seperti Lan Xuanyu. Tetapi pada saat ini, sosok biru tiba-tiba keluar dari dahi Lan Xuanyu dan terbang ke samping. Burung ajaib biru lainnya, tapi tidak seperti burung iblis biru yang bersiap untuk menyerang Lan Xuanyu. 9 garis di belakang burung iblis biru berwarna emas. Burung setan biru bernoda perak yang akan menyerang Lan Xuanyu melihat burung setan biru bernoda emas muncul, dan tiba-tiba mengeluarkan nama yang tajam, tidak lagi merawat Lan Xuanyu, dan terbang ke setan biru emas di tubuhnya, kepalanya menonjol, dan dia memukul kepala setan biru bernoda emas. Blokade ruang diangkat pada saat ini. Punggung Lan Xuanyu basah oleh keringat dingin, saat dia diblokir, itu terlalu tiba-tiba. Bahkan jika dia ingin memobilisasi Dewa Naganya, dia tidak bisa melakukannya. Serangan setan biru itu seketika. Setelah jatuh di tubuh, saya takut keabadian juga akan sangat terpukul. Betapa mengerikan 100.000 tahun jiwa-jiwa. Untungnya, ada pemburu harta karun. Tentu saja, tidak ada burung setan biru emas biru, dan yang emas-emas jelas merupakan master transfigurasi pemburu harta karun. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikan, cahaya warna-warni mengalir di sekitar dada, dan sisik berwarna langsung menutupi seluruh tubuh. Bahkan baju besi dua kata itu dibuat menjadi 7 warna. Untuk sesaat, suasana melonjak. Mengangkat tangan kanannya, celah langit surga melompat ke tangannya. Menghadapi binatang jiwa berusia 100.000 tahun di depannya, dia benar-benar musuh. Perasaan benar-benar menantang sekarang membuatnya masih berdebar. Namun, pada saat ini, burung setan biru bernoda perak tidak merasakan apa-apa,
kecuali bahwa ia menggunakan kepalanya untuk menamparkan burung setan biru bernoda emas yang berubah dari pemburu harta karun, dan garis-garis perak di punggung semuanya berwarna merah muda. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikannya. Kekuatan jiwanya dan kekuatan darahnya langsung naik ke ekstrim, dan tubuhnya berkedip-kedip, dan Heavenly Saint Rift Halberd telah dipotong. Cahaya biru gelap memotong langit dan memunculkan cahaya dan bayangan. Segala sesuatu di udara tampaknya ditelan oleh Celestial Rift Abyss. Dimanapun berlalu, retakan-retakan gelap retak ke depan seperti gelombang air. Iblis biru berlapis perak itu seolah-olah tidak ada yang dirasakan. Tidak sampai Halberd mendekat sehingga tiba-tiba berbalik. Ada cahaya yang menyilaukan di matanya. Cahaya perak menyala, berpusat pada tubuh burung iblis biru berlapis perak, dan banyak bilah cahaya perak terpotong, seperti lotus perak yang mekar, meledak ke sekeliling. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya dipotong oleh cahaya perak, seolah-olah seluruh ruang di sekitarnya hancur. Bilah-bilah cahaya ruang angkasa yang mengerikan ini menimpa Lan Xuanyu, armor dua kata ember itu langsung robek, tetapi juga membatalkan sebagian besar serangan, dan celah ruang hitam segera jatuh pada skala Dewa Naga Lan Xuanyu. Aktif. Adegan aneh muncul, dan segera setelah celah ruang menghubungi sisik Dewa Naga menjadi perak, dan retakan tertutup. Meskipun Lan Xuanyu merasakan sengatan, dia tidak benar-benar menyakitinya. Di tengah-tengah Halberd Tiansheng Rift, sentuhan kedipan biru tua, dan ruang pecah besar di sekitarnya juga tersedot oleh ujungnya, menjadi lubang hitam bundar. Di tepi lubang hitam, setan biru perak berlapis muncul, sedikit menyimpang dari posisi aslinya. Saat itu, burung setan biru dengan pola emas muncul di sisi lain burung setan perak, dan sayapnya tiba-tiba berubah menjadi sepasang telapak tangan seperti ayam, mendorongnya ke burung setan perak. Hanya mendorongnya di atas lubang hitam itu. Tiba-tiba, burung iblis biru bergaris perak itu tampaknya terjebak oleh jaring penangkap, dan seluruh tubuh perak berkelebat, dan mulutnya tampaknya memiliki pelit tajam yang luar biasa. Bab 868 Leluhur Phoenix. Jiwa binatang berusia 100.000 tahun ini memang kuat. Meskipun jatuh ke lubang hitam di ruang angkasa, cahaya perak yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit seperti skala Dewa Lan Xuanyu sebelumnya, dan sebenarnya menutup ruang. Namun, bagaimana Lan Xuanyu bisa melewati kesempatan seperti itu? Tiansheng Rift Halberd menyapu, dan pisau tombak itu dipotong pada iblis biru perak. Meledak dengan karakteristik yang tak tergoyahkan, sisik pada burung iblis biru berlapis perak meledak menjadi cahaya yang kuat, tetapi masih gagal menghentikan setengah poin Heavenly Saint Rift Halberd, dan tombak menerobos masuk dan langsung memotong tubuhnya. Celestial Rift Halberd tiba-tiba berubah menjadi kilau seperti kristal safir, dan burung sihir biru berlapis perak langsung berubah menjadi bola cahaya biru besar. Dengan kekuatan yang kuat, sebenarnya harus bertarung melawan Celestial Rift Halberd. Melahap, sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu melihat ada makhluk yang dapat bertarung melawan Tiansheng Rift Halberd. Sangat disayangkan bahwa bagaimanapun juga, itu adalah Heavenly Saint Rift Halberd. Setan biru hanya bertahan untuk kebuntuan sesaat. Bola cahaya biru berubah menjadi perak, meledak, dan berubah menjadi aliran cahaya perak, yang dihisap oleh Heavenly Saint Rift Halberd. Tuan, berikan semuanya untukku. Pemburu harta tiba-tiba menjerit. Fei juga bergegas ke dahi Lan Xuanyu. Suaranya penuh semangat. Sebuah gerakan di hati Lan Xuanyu, melalui Heavenly Saint Rift Halberd, dia telah menyerap semua energi yang ditransformasikan oleh iblis biru berlapis perak, termasuk sumber kehidupannya. Setelah dimasukkan ke dalam tubuh, itu tidak terlibat dalam tubuh Anda, tetapi dilepaskan secara otomatis. Binatang perburuan harta dengan sopan menggulung semua energi iblis biru garis perak. Lan Xuanyu tidak bisa merasakan keberadaan energi ini. Sampai saat ini, Lan Xuanyu kehabisan nafas. Itu benar-benar terlalu berbahaya tadi. Dapat dilihat dari pertarungan di belakang bahwa, bahkan dalam kasus kehilangan mental, burung iblis biru berlapis perak ini masih menunjukkan kekuatan besar dalam menghadapi perubahan Dewa Naga dan celah langit di langit. Tanpa dorongan dari binatang pemburu harta karun, sulit untuk mengatakan siapa rusa mati. Belum lagi bahwa selama blokade ruang sebelumnya, Lan Xuanyu tidak punya waktu untuk menggunakan perubahan Dewa Naga. Jika serangan dimensi pemburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya hanya mendarat padanya, akan sulit untuk mati. Lan Xuanyu jelas merasa bahwa alasan paling penting mengapa dia bisa membunuh iblis biru bukanlah dirinya sendiri, tetapi iblis biru cetak emas yang telah berubah menjadi perburuan harta karun.
Dari penampilan burung setan biru bertekstur emas, burung setan biru yang dicetak perak langsung dalam suasana hati yang buruk. Mendarat di tanah dan mengambil kembali transformasi Dewa Naga, Lan Xuanyu tidak bisa menahan napas. Xiao Bao, bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar tentang Beast Soul ini? Sungguh kemampuan atribut ruang yang mengerikan, kata Lan Xuanyu ngeri. Setelah 1 menit penuh, suara pemburu harta karun terdengar dalam benaknya. Tuan, Anda sangat beruntung. Kami benar-benar bertemu setan biru, yang benar-benar luar biasa. Jika saya menebak dengan benar, itu ini bukan binatang buas yang semula ada di hutan besar bintang. Karena mustahil untuk melahirkan setan biru di Douro. Petik 2, Lan Xuanyu dengan penasaran berkata, binatang seperti apa ini? Karakteristik apa yang dimilikinya? Anda tampaknya sangat menghargainya. Binatang pemburu harta karun berkata, burung setan biru juga disebut kurir ruang angkasa. Ia adalah pendukung semua elemen ruang dan memiliki afinitas yang kuat untuk elemen ruang. Lebih tepatnya, itu bukan binatang jiwa sama sekali, itu harus menjadi binatang dewa. Awalnya itu adalah salah satu binatang buas yang kuat yang ada di alam ilahi. Hanya burung iblis biru ini, pada kenyataannya, hanya memiliki 1/10 kekuatan dari burung iblis biru tingkat dewa yang sebenarnya. Tapi itu adalah darah murni dari burung iblis biru. Jika ya, itu seharusnya di hutan asli bintang-bintang. Binatang buas memiliki darah burung iblis biru. Setelah dicerminkan, itu dipengaruhi oleh semangat beling peri. Pembuluh darah telah bermutasi, dan mereka benar-benar bermutasi iblis biru asli. Napas, itu pasti salah satu penguasa terkuat di dunia ini, dan terus-menerus semakin kuat. Jika Anda membiarkannya menemukan fragmen-fragmen wilayah dewa dan menyerap kekuatan fragmen-fragmen wilayah dewa, mungkin itu akan pecah di sini, dan satu setan biru nyata akan muncul. Petik 2, Lan Xuanyu berkata, jadi apa yang terjadi sekarang? Tampaknya setelah melihat burung iblis biru keemasan yang Anda ubah, ia memiliki keterikatan khusus kepada Anda dan telah kehilangan pertempuran asteris-asteris, yang dapat berhasil dikalahkan oleh kami. Petik 2, Pemburu harta karun berkata, karena saya tahu cukup banyak tentang itu, saya mengerti apa yang paling diinginkannya. Ada 2 jenis burung ajaib biru, satu adalah pembawa pesan luar angkasa, dan yang lainnya adalah kurir waktu. Burung setan biru berlapis emas yang baru saja saya ubah menjadi waktu. Utusan, mereka adalah pasangan. Hanya setan biru ruang dan waktu setan biru hampir tidak bisa ada pada saat yang sama. Karena mereka mengendalikan 2 atribut yang paling kuat. Setelah mereka muncul pada saat yang sama, adalah mungkin untuk melahirkan keturunan yang kuat. Anda pasti sudah mendengarnya, Phoenix. Zhen Feng. Petik 2. Apa? Seru Lan Xuanyu tiba-tiba, dia tidak pernah membayangkan bahwa burung iblis biru berlapis perak yang baru saja dia bunuh akan benar-benar leluhur dari jenis yang sama. Binatang pemburu harta karun berkata, itu adalah Phoenix. Dan dimungkinkan untuk dipromosikan menjadi Dewa Phoenix, burung Phoenix sejati yang ada pada tingkat yang sama dengan Dewa-Dewa Naga. Secara relatif, waktu burung sihir biru setara dengan pria, dan burung sihir ruang biru setara dengan wanita. Mungkin terlalu langka bagi mereka untuk hidup di saat yang sama. Mantan Dewa Phoenix benar-benar dibunuh oleh Dewa Naga Dewa, jadi aku tahu ini secara terperinci. Pertempuran di dunia dewa juga gelap dan gelap. Pada saat itu bahkan tidak ada dewa manusia. Itu karena dewa-dewa naga juga sangat rusak, dan kemudian ada kesempatan bagi manusia untuk menjadi dewa. Meskipun Dewa Phoenix mati, burung iblis biru juga muncul lagi dan dibunuh oleh dewa-dewa naga. Jangan pernah izinkan lagi Dewa Phoenix lahir. Petik 2. Jadi ketika burung sihir ruang biru tiba-tiba melihat waktu burung sihir biru muncul, kegembiraannya bisa dibayangkan. Meskipun itu bukan burung sihir biru tingkat dewa sejati, ia ingin dilahirkan dengan waktu burung sihir biru kehendak keturunan akan selalu menjadi yang paling berurat berakar. Ini melengkapi persiapan janin dalam sekejap, dan persiapan dikombinasikan dengan waktu burung ajaib biru. Setelah kombinasi berhasil, dimungkinkan untuk hamil burung Phoenix sejati. Dan pasangan mereka juga akan lahir dari Phoenix yang benar. Pemeliharaan. Begitu anak itu lahir, ia akan ditelan. Petik 2. Tuan Naga Dewa mengendalikan 9 atribut unsur dan fisik yang kuat. Kemampuan yang dikendalikan oleh Dewa Phoenix disebut Chuang Sheng. Itu adalah kemampuan yang sangat mengerikan. Itu dapat mensimulasikan keberadaan kemampuan apapun.
Sekarang saya memikirkan keduanya pertempuran Raja Dewa Besar membuatku terpesona. Petik 2. Mendengarkan penjelasan tentang binatang pemburu harta karun yang penuh dengan kenangan, Lan Xuanyu kemudian memahami keseluruhan kisahnya. Tanpa fosil hidup dari binatang pemburu harta karun, dia tidak akan tahu banyak. Jadi setan biru gagal menunjukkan kekuatan mereka sama sekali karena menggunakan kekuatannya sendiri untuk hamil. Tanya Lan Xuanyu penasaran. Ya, itu saja. Alasan mengapa aku membiarkanmu melahap semua kekuatannya adalah karena aku bisa merasakan ada roh peri samar di tubuhnya, dan yang lebih penting garis keturunan ruang setan biru kemampuan saya adalah simulasi ilusi. Dengan kekuatan garis keturunan ini dan sinar roh peri itu, saya memiliki bentuk ilusi yang tetap. Ketika saya menyerap ini, saya bisa menjadi ruang. Setan biru memiliki kemampuan tertentu, dan mereka tidak lagi sepenuhnya tidak mampu bertarung. Adapun berapa banyak yang bisa mereka miliki, aku tidak tahu. Tapi setan biru memang binatang buas terbaik yang pernah ada. Jika aku bisa pulih ke level dewa, aku akan bersedia melepaskan diri dari tubuh saat ini, benar-benar mewarisi garis keturunannya, dan menjadi burung setan biru. Petik 2. Lan Xuanyu berkata sedikit lucu, ketika kamu mengatakan bahwa Dewa Naga telah sepenuhnya membunuh setan biru, kamu tidak takut bahwa aku akan membunuhmu setelah kamu menjadi setan biru. Jangan takut, jangan takut. Aku pelayanmu yang patuh. Dan, aku tidak tahu apakah itu bisa diserap sampai sejauh itu, atau sesuatu yang jauh. Pemburu harta karun berkata sambil tersenyum. Bab 869 Ledakan Besar. Mampu menyerap segala sesuatu dari setan biru membuatnya secara bertahap mampu pertempuran praktis, yaitu, itu menjadi lebih berguna. Ini tidak mungkin di dunia asli Allah. Meskipun itu adalah manusia merah di depan Dewa Naga, itu jauh dari sebanding dengan posisi iblis biru di binatang itu. Mengapa saya berpikir ada sesuatu yang salah? Perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul lagi, tetapi kali ini tidak ada binatang buas di sekitarnya. Pemburu harta karun keluar dari dahi Lan Xuanyu lagi, satu orang dan satu hewan saling berhadapan, berkedip, dan saat berikutnya, wajah mereka berubah sangat. Karena mereka tiba-tiba teringat sesuatu. Sudah waktu tertentu sejak saya baru saja bertarung dengan setan biru, dan kemudian menyerap dan berbicara tentang segala sesuatu tentang setan biru, tetapi lingkungannya masih tenang dan jaraknya masih tenang. Ketenangannya sedikit menakutkan dan sedikit menakutkan. Karena, mereka semua ingat, Elemental Storm, itu belum bergerak begitu lama. Tambahkan ke waktu yang mereka butuhkan untuk meninggalkan lebih dari 10 km sebelumnya, tidak terlalu pendek. Lari, tuannya lari. Pemburu harta itu menjerit dan masuk kembali ke dahi Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak berani mengabaikannya, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Elemental Storm, dia tidak akan pernah kembali dan memeriksa apa. Dengan kilatan cahaya biru, elemen angin cian telah menutupi tubuhnya. Armor ember 2 kata telah rusak sebelumnya, tetapi masih melonjak dan terbang langsung ke udara melalui pepohonan. Siap terbang rendah di atas kanopi. Pada saat ini, bahkan binatang jiwa yang kuat tidak bisa peduli. Tepat setelah mahkota pohon dibor, Lan Xuanyu memalingkan kepalanya secara tidak sadar. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah melupakan pemandangan dalam hidupnya. Di kejauhan, lebih dari 10 km jauhnya, pusaran besar perlahan naik. Anda bisa melihat dengan jelas darinya, dan Anda bisa melihat seberapa besar pusarannya. 4 warna biru, merah, kuning dan cian berkilau bergantian, melayang dengan cepat, dan sepertinya ada kilatan cahaya di dalamnya, tetapi volumenya secara keseluruhan masih berkembang dengan cepat. Meskipun Anda tidak dapat melihat situasi di sekitar pusaran, sangat mungkin bahwa dalam area yang dicakupnya, semuanya harus memusnahkan. Ini sudah beberapa kali lebih besar dari vortex yang telah meratakan diameter 1 km setelah ledakan. Lan Xuanyu juga melarikan diri, dan berbalik tanpa ragu-ragu dan berlari. Dia memegang remote yang terpisah di tangannya. Elemen angin didorong ke ekstrim olehnya, mengambil tubuhnya secepat bola meriam, dan menarik sejauh mungkin dari pusaran di kejauhan. Vortex di kejauhan tampaknya semakin kecil, tetapi ini karena jarak semakin lama, tetapi kecepatan semakin kecil tidak terlalu cepat. Xiao Bao, kamu mengatakan bahwa aku tidak akan meledakkan platform kenaikan tingkat tinggi ini secara langsung. Bisakah kita masih kehabisan? Tuan, saya tidak tahu. Suara pemburu harta karun itu masih menangis. Tuan, saya baru saja melahap setan biru, saya tidak ingin mati.
Jika ruang ini diledakkan, kita harus benar-benar mati. Tidak bisa kembali. Atau mari kita pergi. Petik 2. Baru saja dikatakan di sini bahwa Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa udara di sekitarnya tiba-tiba menghasilkan dengungan instan, dan elemen angin yang melekat padanya menghilang. Sesaat sebelum tubuhnya jatuh, dia memutar kepalanya tanpa sadar dan melihat ke kejauhan. Pusaran raksasa berhenti berputar pada saat ini. Sudah terlambat, teriak Lan Xuanyu, dan pada saat yang sama tubuhnya jatuh, ia melepaskan perubahan Dewa Naganya secara instan. Tiansheng Rift Halberd tiba-tiba melesat ke hutan di bawahnya, dan dia sendiri mengikuti Tiansheng Rift Halberd untuk jatuh secara instan. Baiklah, Tiansheng Rift Halberd dimasukkan ke dalam tanah, diikuti oleh Lan Xuanyu, dia membuka spiral dengan Tiansheng Rift Halberd, dan segera turun ke tanah. Booming, raungan horor yang belum pernah dialami Lan Xuanyu terdengar, dan seluruh bumi bergetar hebat. Dia menembus ke tanah, hanya untuk merasakan seluruh tubuh bergetar, dan sisik naga berwarna-warni di tubuhnya bersinar liar. Untuk sesaat, begitu dia melihat matanya, dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bergegas ke tanah, dia dengan panik menekan tombol teleportasi di tangannya. Dia tidak menginginkan apapun pada saat itu, selama dia tidak menghadapi semua yang menghancurkan dunia. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan tanpa keinginan. Dia juga tidak bisa berlari jika dia ingin lari. Serangan Tangmens pada markas arus informasi Menara Lingling telah mencapai momen paling kuat, sehingga semua sistem pengendali Menara Lingling telah gagal sampai batas tertentu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Lan Xuanyu bangun. Dia hanya merasa bahwa dia tidak terluka di mana-mana. Seolah seluruh orang telah hancur berantakan. Bahkan berjuang mengangkat jari, merasakan perubahan tubuhnya secara tidak sadar, dia menemukan bahwa tubuhnya sangat kurang sehingga inti naga benar-benar kehilangan cahayanya, seperti kristal yang paling umum menggantung di dada, dan urat darah benar-benar menghilang, semua jejak tidak ada yang tersisa menghilang. Kekuatan jiwa adalah jiwa yang terbang. Sekarang, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam, dia seperti orang biasa. Berjuang sedikit, berusaha membuat kesadaran mengikuti garis Xuan Tiangong. Kekuatan tekad yang kuat memainkan peran penting pada saat ini. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Akhirnya, dengan desakan Xuan Tiangong, jejak kekuatan jiwa mulai muncul perlahan, dan napas garis keturunannya juga perlahan pulih di bawah aksi kekuatan jiwa ini. Kekuatan tubuh menunjukkan perannya yang paling penting saat ini. Darahnya mulai pulih, dan kesadarannya berangsur-angsur pulih. Aliran kekuatan jiwa dan kekuatan pembuluh darah secara bertahap menerangi bagian dalam tubuh. Untungnya, tidak ada cedera serius pada tubuh, tetapi organ-organ internal sedikit tergeser. Bagi orang biasa, ini mungkin berakibat fatal. Tetapi untuk fisik Lan Xuanyu, pemulihan tidak terlalu sulit. Dengan pemulihan kekuatan jiwa untuk jangka waktu tertentu, pusaran darah akhirnya kembali beroperasi. Meskipun itu hanya rumit, tetapi mampu membiarkan darah mengalir ke seluruh tubuh, dan itu aktif. Kali ini benar-benar pertandingan besar. Ledakan itu terlalu mengerikan. Setelah akhirnya berusaha mengangkat tangannya, tentakel itu dingin, dan dia merasakan logam itu. Saya ini, teleportasi. Jantung Lan Xuanyu bergerak, dan menurut ingatan, dia menyentuh tombol pembuka kabin. Dengan sedikit suara logam, udara segar mengalir deras. Apa yang bisa dilihat masih gelap. Mengangkat tangan kirinya secara tidak sadar, menggoncangkan pergelangan tangannya sedikit, perangkat komunikasi jiwa di pergelangan tangannya tiba-tiba menyala. Benar saja, itu di luar. Meninggalkan platform kenaikan senior, Lan Xuanyu bangkit dan keluar dari kabin logam. Dia menemukan bahwa pintu masuk ke platform kenaikan tingkat tinggi ini benar-benar hitam, dan semua instrumen tampaknya telah gagal. Setidaknya sebagian besar dari mereka telah gagal, sehingga tidak banyak cahaya. Duduk tenang, buru-buru mengeluarkan sebotol air Poseidon Lake dari cincin takdirnya sendiri dan minum sendiri, lalu diisi dengan buah hidup. Tiba-tiba, vitalitas yang kuat disuntikkan ke seluruh tubuh. Di bawah pencucian energi kehidupan, dia merasa jauh lebih nyaman. Kehabisan napas, dia akhirnya merasa hidup kembali. Xiao Bao, Lan Xuanyu memanggil pemburu harta karun di dalam hatinya, tetapi menemukan bahwa pemburu harta karun itu diam. Tidak mungkin, Big Bang itu membunuh Xiao Bao. Atau apakah dia mati untuk melindungi dirinya sendiri? Tapi bukankah ini diteleportasikan? Lan Xuanyu menyentuh wajahnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa wajahnya lengket. Melirik ke telapak tangan,
tangannya berlumuran darah. Ini adalah pendarahan Qiqiao. Apakah cedera di platform Ascension keluar? Dia sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi pada Big Bang sebelumnya. Tapi tidak diragukan lagi, itu tidak akan terlalu bagus. Bab 870 Dokter. Itu mengerikan. Jangan gunakan Elemental Storm dengan mudah lagi. Sangat mengerikan. Tidak, kamu tidak bisa tinggal di sini. Saya tidak tahu apa yang salah di dalam platform kenaikan tingkat tinggi. Apakah tidak perlu ditangkap oleh orang lain jika mereka tinggal? Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu bergegas keluar dari kabin logam dan menyeka wajahnya dengan tangannya. Biarkan noda darah menutupi wajah Anda. Melihat sekeliling, apalagi, dia benar-benar menemukan bahwa dia telah menemukan seragam menara-menara yang tergantung di dinding. Cepatlah menanggalkan pakaian Anda untuk mendapatkan cincin nasib, dan kemudian mengenakan seragam menara. Tanpa ilusi pemburu harta karun, dia sekarang terungkap. Satu lagi penutup selalu bagus. Saya berjalan keluar dari platform kenaikan tingkat tinggi dan pintunya terbuka. Untungnya, lift masih bekerja. Naik lift. Di dalam lift, dia mengambil gambar pintu logam tahan cahaya. Dia terlihat benar-benar malu sekarang, dengan darah di wajahnya, dan ekspresi pembusukan. Lift naik, ketika dia berganti ke lift dan datang ke atas. Tiba-tiba saya mendengar suara di luar dan tampak sangat bingung. Tidak, dalam hal ini, bisakah Anda kehabisan seperti ini? Dan praktiknya saat ini adalah bahwa tidak ada 1 dari 10, dan tidak ada kekuatan untuk melarikan diri. Apa yang harus dilakukan? Ding, terdengar dan pintu lift terbuka. Tiba-tiba, lebih banyak suara datang. Lan Xuanyu buru-buru menundukkan kepalanya dan keluar dari lift. Sekarang yang paling penting adalah dia tidak bisa membiarkan dirinya keluar dari lift ini dan ditemukan. Dikelilingi oleh banyak orang, Lan Xuanyu berjalan keluar dengan cepat. Ah, masih ada yang terluka di sini. Cepat, Tandu, bagaimana kabarmu? Sebuah suara yang menyenangkan datang, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa lengannya ditarik, mendongak. Saya melihat seorang gadis muda berseragam putih memegang lengannya. Apakah ini seragam untuk pekerja medis? Bagaimana kabarmu? Dokter wanita itu terlihat manis, tetapi matanya cemas. Aku lemah, kata Lan Xuanyu ambigu. Pada saat ini, 2 perawat pria telah bergegas dengan Tandu. Berbaringlah dan bawalah kamu ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat. Ahli jiwa medismu dari pagoda sudah lewat. Terlalu berbahaya bagimu untuk memaksa arus informasi dengan kekuatan mental. Kerusakan otak, tetapi para dewa juga bisa menyelamatkan tidak lagi. Petik 2. Lan Xuanyu ditekan ditandu oleh dokter wanita. Dari kata-kata pihak lain, dia langsung menilai situasi yang dia hadapi saat ini. Untuk melawan serangan arus informasi, penguasa jiwa yang kuat menambahkan kekuatan spiritual ke pertempuran arus informasi. Apakah ini oke? Sepertinya mungkin. Kekuatan mental memasuki arus informasi dengan memperbesar. Selama orang yang kuat terbiasa dengan arus informasi, ia dapat lebih aktif menemukan aliran informasi musuh dan mencegahnya. Secara alami, dia tidak akan menolak saat ini, berbaring dengan tren, dan menutup matanya. Tandu diangkat dan segera berlari keluar. Kondisi fisik Lan Xuanyu memang sangat buruk, dan sangat jarang ia bisa terluka sedemikian rupa dengan kekuatan fisiknya. Tetapi dengan vitalitas yang disediakan oleh buah yang tak berujung, ditambah dengan kemampuan pemulihannya yang kuat yang dimobilisasi dengan pemulihan pembuluh darah, ia dapat merasakan bahwa tubuhnya cepat pulih setiap saat. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja. Kami akan menyembuhkanmu. Dokter wanita muda mengikuti Tandu, bergumam terus-menerus di mulutnya, menghibur Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak bisa tidak menatapnya lagi, melihat sepasang mata penuh perhatian dan kelembutan. Benar-benar jantung tabib. Berbaring di atas Tandu, ia dengan cepat dibawa keluar dari markas Menara Lingling, dan dibawa ke ambulans yang sudah menunggu di luar. Dokter juga mengikuti mobil, darinya, Lan Xuanyu tidak merasakan fluktuasi energi, tidak diragukan lagi hanya orang biasa. Dia dengan hati-hati menghubungkan berbagai instrumen ke Lan Xuanyu dan menjelajahi tanda vitalnya. Pada saat ini, kondisi Lan Xuanyu tidak diragukan lagi sangat buruk. Begitu instrumen terhubung, alarm berbunyi segera, menunjukkan bahwa dia sekarang dalam kondisi yang sangat berbahaya. Dokter tiba-tiba menjadi cemas, dan dengan cepat berbicara ke rumah sakit untuk mempersiapkan penyelamatan di sana. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Dokter dengan penuh semangat bertanya di samping Lan Xuanyu.
Tampaknya staf menara transmisi ini bisa bergerak sekarang. Bagaimana bisa tanda-tanda vital begitu miskin? Lan Xuanyu membuka matanya pura-pura kabur. Aku baik-baik saja, siapa namamu? Ngomong-ngomong, dengan bantuan dokter ini, dia berhasil meninggalkan markas menara Chuanling, dan dia masih harus menuliskan hubungannya. Sangat bagus kamu masih bisa bicara. Tubuh tuan jiwamu benar-benar berbeda dari orang biasa. Namaku Chen Lei. Beristirahat dulu, dan aku akan memberimu obat untuk meningkatkan kekebalan tubuhmu. Saya akan baik-baik saja ketika saya sampai di rumah sakit. Dokter wanita menghibur Lan Xuanyu, kemudian mengambil tabung infus di sebelahnya, dan kemudian menggunakan jarum untuk menembus lengan Lan Xuanyu. Dia sangat berhati-hati, dan kemudian, jarumnya tertekuk. Kulit Lan Xuanyu tampak sangat putih, tetapi kulitnya keras seperti kulit sapi tebal dan tidak bisa masuk. Kamu? Chen Lei menatapnya dengan heran, bergumam di mulutnya, tidak heran mereka mengatakan bahwa perawatan guru jiwa hanya bisa datang dari guru jiwa. Kulitmu terlalu tebal. Lan Xuanyu hampir memutar matanya, apa yang membuat kulitku terlalu tebal? Tapi bagaimanapun, dia juga terikat padanya. Dia tidak bisa mengatakannya, dia hanya berhenti berbicara. Vitalitas buah yang tak berujung dengan cepat menyusup ke tubuhnya, dan dengan resusitasi pembuluh darah, kemampuan penyembuhan diri sangat meningkat. Ini juga dapat dilihat pada instrumen, setelah beberapa saat, suara alarm pada instrumen telah menghilang. Chen Lei telah menonton situasinya dan terkejut melihat perubahan pada instrumen. Apakah kamu binatang jiwa? Mengapa kemampuan penyembuhan dirimu begitu kuat? Ini keajaiban, dia berkata dengan terkejut. Lan Xuanyu tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa dia secara bertahap jauh dari markas menara Lingling. Pergi saja, berpusat di markas menara, ada juga area yang didedikasikan untuk menara. Meskipun daerah ini bukan kota seperti Shrek, daerah ini juga sangat luas. Disediakan untuk staf Lingling Tower dan ruang tamu Lingling Cholege. Rumah sakit tidak diragukan lagi juga merupakan bagian penting dari itu. Kecepatan berangsur-angsur menurun dan rumah sakit tiba. Pintu ambulans terbuka, dan seseorang di luar mengambil tandu, mengangkat Lan Xuanyu, dan berlari masuk. Ruang penyelamatan. Lan Xuanyu sebenarnya pergi secara fisik saat ini, tetapi dia masih tidak bertindak. Dia perlu mencari kesempatan untuk pergi lagi. Jika terlalu jelas, itu akan menyebabkan orang ragu. Dalam perjalanan ini, dia juga bertanya-tanya sejauh mana ledakan di Ascension Tai tingkat tinggi di bom, dan dia hampir terbunuh sejauh ini, bahkan mempengaruhi tubuh luar. Tingkat kehancuran tidak boleh rendah. Saya tidak tahu kapan itu akan ditemukan di sana. Meskipun dia telah memulihkan kekuatan fisiknya sekarang, dia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai efektivitas tempur. Sementara yang lain tidak memperhatikan, dia telah mengirim pesan menggunakan Soul Komunikator. Tanggapan diterima dengan cepat. Ruang penyelamat sang guru jiwa adalah spesial, dan susunan sulap penuntun jiwa diatur di sini untuk meningkatkan kekuatan jiwa sang guru jiwa. Setelah Lan Xuanyu didorong ke depan, seorang guru jiwa setengah baya dengan cepat berjalan, merasakan tanda-tanda vitalnya dengan diam-diam, dan kemudian teknik jiwa seperti susu menyelimuti Lan Xuanyu. Belum lagi, itu benar-benar nyaman, tampaknya menjadi teknik penyembuhan berbasis jiwa. Meskipun Lan Xuanyu sekarang juga memiliki kontrol elemen ringan, tetapi untuk mengatakan bahwa dalam hal perawatan, dia benar-benar tidak pandai dalam hal itu.